baik. Nah, terus kalau dari internal itu juga semakin kita bisa meningkatkan kualitas, biasanya biaya yang kita keluarkan itu akan semakin rendah, makanya itu lower cost. Terus habis itu kalau biaya yang kita keluarkan semakin rendah, otomatis keuntungan kita meningkat apa menurun? Kalau kita bisa menekan biaya sekecil mungkin, profit kita meningkat apa menurun? Jadi pokoknya intinya nggak hanya perusahaan jasa sih, perusahaan-perusahaan yang lain, perusahaan-perusahaan besar pun mereka sekarang banyak yang melakukan strategi lower cost leadership. Jadi gimana caranya menurunkan biaya sekecil mungkin. Nah, itu untuk meningkatkan laba. Iya Mas, silakan bergabung. Itu kalau dari sisi internal ya. Jadi ketika kita fokus pada kualitas yang kita berikan, itu akan ada benefitnya, yaitu efisiensi sama peningkatan kualitas secara terus menerus. Nah, kalau kita bisa meningkatkan kualitas secara terus menerus dan bisa efisien, otomatis biaya yang kita keluarkan akan semakin rendah dan itu akan mempengaruhi laba yang akan kita peroleh semakin tinggi. Nah, kalau dari sisi eksternal itu kita kualitas jasa yang kita berikan akan semakin baik kalau kita fokus pada kualitas. Terus persepsi kualitas itu juga dari konsumen, itu akan mempengaruhi kepuasan pelanggan. Nah, kalau pelanggan puas, itu otomatis pelanggan akan bertahan lama dengan kita, itu customer longevity. Dan itu juga akan berpengaruh pada profit yang akan kita dapatkan. Pokoknya intinya tujuannya mesti peningkatan profit. Paham ya? Ada yang mau ditanyakan dari rantai manfaat kualitas ini? Pokoknya ingat, ada internal, eksternal, benefit. Kalau internal berarti untuk perusahaan bagaimana, kalau eksternal berarti itu untuk konsumen. Ada yang mau ditanyakan? Nah, ini ada dimensi pengukuran kualitas, ada performance, itu kinerja dari produk inti yang kita miliki itu apa. Terus habis itu ada features atau keragaman produk, itu produk tambahan dari suatu produk inti yang dapat menambah nilai suatu produk. Nah, itu juga kan kalau di jasa kan kita nggak hanya punya satu produk, tapi ada produk perintilan kecil-kecil yang mendukung produk inti itu. Nah, ini dari sini itu bisa dilihat kualitas yang kita berikan seperti apa. Terus keandalan itu timbulnya kemungkinan suatu produk mengalami keadaan tidak berfungsi pada suatu periode. Nah, jadi jangan sampai produk kita tidak berfungsi. Jadi gimana caranya bisa terus handal. Jadi apa yang kita janjikan harus kita penuhi. Terus ini kesesuaian atau conformance, kesesuaian produk dengan standar dalam industrinya. Nah, setiap kali kita bekerja itu kan pasti ada standarnya, jadi kita harus mencapai standar sekian. Nah, itu harus sesuai. Jadi kayak misalnya mbak-mbak sama mas-mas, kalau mau lulus satu mata kuliah harus mencapai misalnya nilai 70. Nah, itu kan standarnya, itu pasti ada. Setiap apa yang kita lakukan pasti ada standarnya. Jadi gimana caranya kita harus sesuai dengan standar itu. Terus habis itu daya tahan atau durability, ketahanan suatu produk, meliputi segi ekonomis maupun teknis. Terus habis itu kemampuan pelayanan, serviceability, kecepatan, kompetensi, kegunaan dan kemudahan produk untuk diperbaiki. Habis itu estetika, bagaimana suatu produk dari sisi konsumen memiliki estetika. Terus kualitas yang dipersepsikan atau perceived quality ini penting. Biasanya kalau kita bicara tentang service quality ini ada yang perceived quality ini. Jadi konsumen itu memiliki perceive itu bukan pandang, memiliki bayangan. Perceive ya pandangan aja lebih pakainya. Jadi memiliki pandangan tentang kualitas suatu jasa yang diberikan, itu perceived quality.
Jadi persepsi ini, persepsi tuh, dari macam-macam dimensi ini kita bisa mengukur kualitas jasa yang diberikan, apakah baik atau enggak itu. Nah, ini model service quality. Ini kalau kita bicara perusahaan jasa, mbak-mbak sama mas-mas pasti ketemu yang namanya model serve qual. Ini sangat terkenal. Pertama kali yang menciptakan ini PCB, kita para Suraman, Setmal sama Berry. Itu tahun, kalau nggak salah itu tahun 1985 itu awalnya mereka bikin model service quality ini. Pasti mas-mas sama mbak-mbak kalau bicara tentang perusahaan jasa, orang-orang yang bergerak di bidang situ, apalagi untuk akademisi ya, mereka pasti tahu yang namanya serve qual ini. Jadi serve qual itu ada dua faktor, yang pertama perceived service sama yang kedua expected service. Ada yang tahu bedanya apa? Perceived service sama expected service. Ada yang tahu nggak? Halo, ada yang tahu bedanya? Jadi kalau kita bicara tentang model service quality itu pasti kita bicara antara perceived service sama expected service. Ada yang tahu bedanya? Mana? Ada yang bisa jawab? Iya, enggak apa-apa, Mbak. Mbak Suci kayaknya kebalik deh, Mbak. Kalau apa persif itu harapannya pelanggan, tapi kalau salah, saya tadi ngomong apa? Tunggu. Persif itu persepsinya, kalau expected itu yang pelayanan yang diterima secara nyata. Jadi kalau persif itu yang dipersepsikan, tapi expected itu yang layanan yang diterima. Jadi ini loh, jadi service quality itu seberapa jauh perbedaan antara kenyataan dan harapan. Jadi harapan itu yang persif, terus kalau expected itu